Karena Nabi Muhammad inilah yang menjadi contoh uswatun hasanah kita, bagaimana antara kehidupan pribadi dengan kehidupan sosial itu harus seimbang. Jadi kalau ditanya kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai uswatun hasanah, uswatun hasanah itu maknanya adalah seseorang bisa menjadi manfaat tidak hanya dari sisi ibadahnya, tidak hanya dari sisi pribadinya, tetapi juga bisa bermanfaat untuk seluruh sisi-sisi kehidupan. Nabi Muhammad selain sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, beliau juga seorang kepala keluarga, dan beliau juga seorang kepala negara, dan beliau juga tokoh masyarakat dan lain sebagainya, maka beliau disebut sebagai uswatun hasanah. Inilah yang menyemangati kita untuk bisa setiap harinya senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kenapa poin ini penting? Dan saya kira jamaah di sini pasti sering mendengar poin-poin ini disampaikan. Hanya saja pada malam hari ini konteks yang saya sampaikan mungkin akan lebih dipersempit lagi, yaitu terutama tentang bagaimana kita ikut dalam pengentasan masalah sosial yang sebenarnya ada di dalam Indonesia, bahkan di Demak pun mungkin ada, di Merangin, Semarang ada, tapi jarang dibahas dan jarang diakui adanya itu. Jamaah sekalian, mungkin kita sering mendengar masalah sosial yang paling sering bahkan dijadikan bahan politik adalah pengentasan kemiskinan. Seringkali output dari pengentasan kemiskinan adalah selalu disampaikan rakyat harus bekerja keras, kita harus bekerja keras, tidak boleh menyerah dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah survei, sebuah penelitian yang waktu itu dilakukan oleh Narasi, sebuah lembaga pers. Penelitian itu dilakukan terhadap anak-anak kelahiran 2000 sampai 2014. Yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi anak-anak yang lahir dari tahun 2000 sampai 2014 dan berasal dari keluarga, mohon maaf, di bawah garis kemiskinan, itu disurvei. Kemudian diamati sampai tahun pasca Covid. Lalu dilihat ini penyebabnya apa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang lahir dari keluarga garis kemiskinan ke bawah, di bawah garis kemiskinan, itu berpotensi sangat besar untuk melahirkan keturunan yang lebih miskin lagi. Lalu ketika ditanya respondennya, Bapak selama ini semangat kerja enggak? Semangat. Anaknya ditanya, semangat kerja enggak? Semangat. Semangat belajar enggak? Semangat. Ternyata setelah dikorek terus, ada satu penyebab yang selama ini mungkin kita sedikit menolak adanya itu. Penyebabnya yaitu yang utama bagaimana tidak ratanya terkait akses, baik akses kesehatan, pendidikan, ekonomi. Ketika tiga akses ini dibatasi, maka mohon maaf, mau kita bekerja keras seperti apapun, sulit untuk angkat derajat kita. Ini sering di dalam materi-materi seminar, materi di kelas-kelas kuliah, di sekolah bahkan, terkadang kita hanya fokus pada aspek pribadi saja. Ayo, kamu harus kerja keras, kamu harus pinter, kamu harus ranking 1. Tapi ketika akses ini tidak dibuka, ya kita nggak bisa. Karena bagaimanapun, ini berkaitan dengan yang namanya sistem kehidupan di sekitar kita. Mohon maaf, anak-anak yang terlahir dari daerah terpinggirkan dengan anak-anak yang lahir di kota Semarang, meskipun sama-sama susah, tapi kesempatan untuk berkembangnya beda jauh. Karena itu berkaitan dengan akses pendidikan, akses kesehatan, dan terutama adalah akses terhadap ekonomi.
Maka disinilah pentingnya adanya yang namanya intervensi. Adanya namanya intervensi. Maka karena kita di Muhammadiyah, muncullah yang namanya ada lazisme. Adanya lazisme ini sebagai upaya sebenarnya untuk memotong mata rantai kemiskinan itu. Kenapa itu penting? Karena ketika kita berbicara terkait dengan kemiskinan, lalu kita hanya mengandalkan kekuatan individu, maka di situ akan rapuh. Bahkan nggak usah jauh-jauh, Bapak. Kemarin kami di Banyumanik, Lazisme Banyumanik itu kebetulan baru saja menolong seorang anak ini di kota Semarang, di kota ibu kota provinsi. Ada anak usia 2 tahun 9 bulan itu terkena gizi buruk. Di kota Semarang masih ada seperti itu. Satu minggunya, satu pekan, dia itu harus meminum susu formula yang harganya nggak murah. Satu kotak itu 100.000. Dan satu minggu harus minum minimal sama nutrisionisnya itu nggak boleh kurang. Minimal 5 kotak. Minimal 5 kotak. Jadi kalau dihitung 100 dikali 5 dalam satu minggu, maka satu minggu setidaknya untuk susu formula saja, ini belum untuk makan orang tuanya, makan adiknya dan lain sebagainya, itu 500.000 untuk satu anak. Kalau 1 bulan ada 4 minggu, maka kebutuhan susu formula untuk anak tersebut sudah 2 juta. Itu sudah 70% dari UMK Kota Semarang yang 3,5. Itu kalau tidak diintervensi dengan yang namanya lembaga-lembaga amil atau intervensi kita sebagai umat muslim, maka dia akan kesulitan. Karena selama ini anak ini bisa bertahan karena dia dibantu oleh jadi perawat, pegawai puskesmas yang di mana dia kontrol setiap minggunya itu iuran. Mungkin karena sudah terlalu lama iuran, kemudian diarahkan ke Lazisme Banyumanik untuk bisa di backup sama Lazisme Banyumanik. Ini sebagai salah satu bukti nyata bahwa tadi terkait kemiskinan yang bersifat struktural ini, yang bersifat sistemik ini, memang ada nyatanya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengelakkan ini ada. Karena mohon maaf, beberapa kali saya berbicara dengan orang-orang yang cukup memegang bahasanya ya. Jadi ada sebuah taktik di dalam perpolitikan, bahkan akses-akses ini sengaja ditahan supaya masyarakat tidak bisa mendapatkan, supaya masyarakat ini bisa dijadikan bahan untuk mencari suara. Jadi ini memang terjadi di tengah kita. Beberapa daerah di Semarang itu sudah ditandai. Ini kemiskinan yang levelnya sudah lumayan parah, bantuan cukup sampai sekian saja. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Fungsinya apa? Dijadikan sebagai kantong-kantong suara, nanti ketika menjelang pemilu, bantuan sosial digelontorkan ke situ semua. Jadi, ini semacam suap tapi akadnya diganti sebagai bantuan sosial. Itu ada di sekitar kita. Itu terjadi dan benar terjadi. Maka realita-realita sosial yang seperti ini saya sampaikan supaya kita juga bisa memahami bahwa terkadang ada orang-orang yang layak untuk bisa tumbuh ke atas, berkembang menjadi lebih baik, tetapi karena aksesnya dibatasi, maka rusaklah perjuangan mereka. Maka dari itu pentingnya sebuah pergerakan, perjuangan yang bersifat terorganisir. Maka lahirnya Muhammadiyah ini sebenarnya dengan mentadaburi surat Al-Maun, di mana di situ ada larangan untuk memperhatikan anak yatim, miskin dan lain sebagainya, kita tidak boleh ria, kepekaan sosial kita harus tinggi. Maka sebenarnya itu sebagai pesan bahwa untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, itu tidak bisa sendiri-sendiri. Maka untuk bisa menjadi muslim yang bermanfaat, sebenarnya bukan sebagai muslim terindividu,
tetapi sebagai komunitas muslimnya yang harus bisa menjadi kuat. Karena para jamaah perlu kita sadari bahwa era sekarang ini cukup berat ketika semua kita hadapi bersama-sama. Apalagi kalau kita melihat fenomena di anak muda sekarang yang justru juga kita harus waspadai ke depan. Ini juga penting karena terkadang kurang diperhatikan. Yaitu sekarang muncul yang namanya promosi tentang kesehatan mental. Mungkin untuk bapak-bapak yang kelahiran 80, 70 mungkin kurang familiar dengan isu-isu terkait kesehatan mental. Tetapi di Semarang, di kota-kota besar, bahkan di seluruh Indonesia, isu-isu terkait kesehatan mental ini sudah menjadi isu yang harus diwaspadai. Terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang beraktivitas di sekolah-sekolah. Karena beberapa kali kejadian di kota Semarang, saya ambil di kota Semarang karena saya tahu kasusnya, beberapa mahasiswa itu bunuh diri karena mereka nggak bisa cerita terhadap orang lain. Mereka punya masalah, tapi mau menyampaikan ke siapa itu mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang nggak makan 1 minggu di kos, ditemukan meninggal. Ada juga karena bingung punya masalah, mau cerita ke siapa, bunuh diri. Banyak itu kasus seperti itu karena mereka punya teman untuk bercerita. Makanya ke teman-teman mahasiswa kadang saya menyampaikan untuk menjadi orang yang bermanfaat, muslim yang bermanfaat untuk saat ini nggak perlu tinggi-tinggi lah standarnya. Nggak harus ke Gaza, nggak harus. Nggak harus ikut perang, nggak harus. Nggak harus ikut terjun ke bencana yang itu nggak harus. Untuk bisa menjadi muslim yang bermanfaat, yang pertama untuk saat ini adalah coba peka terhadap lingkungan sekitar kamu. Karena terkadang ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, tetapi dia secara pribadi tidak mau menunjukkan kesusahannya. Termasuk terkait tadi dengan kesehatan mental dan lain sebagainya. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu mereka tidak mau bercerita, tidak mau menyampaikan, pada akhirnya mencari pelarian, yang kadang pelarian itu cukup berbahaya, baik untuk dirinya sendiri maupun komunitasnya. Sehingga umat muslim yang saat ini sebagai mayoritas di Indonesia sebenarnya tidak boleh hanya bersifat sebagai statistik, sebagai angka saja, itu nggak boleh. Maka dari itu gerakan Al-Ma'un, gerakan di mana kita di dalam Persyarikatan Muhammadiyah berusaha untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan itu, sebenarnya harus dimulai sejak dini mungkin. Supaya apa? Supaya teman-teman yang masih belia ini, teman-teman yang masih muda ini, generasi-generasi mudanya itu sudah mulai peka terhadap isu seperti itu. Kemudian terkait bagaimana kita harus bermanfaat, saya rasa hadis-hadis dan Quran tentang penjelasan kita harus bermanfaat itu sudah paham semua. Bagaimana manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi mohon maaf, terkadang kita sebagai umat muslim ya cuma menghafalkan saja, tapi nggak pernah menerapkan. Karena dalam pikiran kita seringkali umat Islam di Indonesia itu terdoktrin adalah kalau saya mau bermanfaat untuk orang muslim, orang Islam, maka saya harus perang. Ini pemahaman yang keliru sebenarnya. Apalagi isu-isu seperti ini digodok dan merasa kalau cuma aksi-aksi yang tidak heroik, yang tidak dilihat oleh media, itu tidak enak, tidak kurang pas. Jadi seringkali seremonial, tapi sebenarnya di tataran akar rumput kita kurang memperhatikan di sekitar kita sendiri. Jangan sampai hari ini kita makan sate, tapi di samping rumah kita ada yang kelaparan. Jangan sampai hari ini kita bakar sate, rumah belakang kita cuma dapat asapnya aja.
Ini sebenarnya contoh-contoh kecil bagaimana kita sebagai umat Islam harus bisa bermanfaat, dimulai dari langkah yang paling kecil saja. Karena ketika kita memiliki cita-cita yang terlalu tinggi, kemudian tidak dibarengi dengan langkah nyata di dunia yang kita hadapi setiap harinya, itu semacam angan-angan saja. Yang namanya angan-angan kan tidak bisa dicapai. Angan-angan cuma di pikiran saja, kurang bisa digapai sama kita dalam sehari-hari. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait konteks bagaimana kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, sebenarnya ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa mengambil ibrahnya, kisah beliau ketika beliau Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj beliau, ketika beliau diangkat dan diajak oleh malaikat Jibril ke atas, sebenarnya kalau Nabi Muhammad itu egois, Nabi Muhammad itu tidak memikirkan orang lain, maka beliau tidak perlu turun lagi ke bumi. Beliau sudah bercakap-cakap dengan Tuhannya, ngapain lagi beliau turun ke bumi? Itu kan menjadi pertanyaan. Kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita sudah bisa berkomunikasi secara langsung, ngapain kita turun lagi ke bumi? Maka sebetulnya di dalam kisah tersebut terdapat pelajaran bahwa umat Islam ketika kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam, percaya dengan rukun Islam, menjalankan rukun iman dan lain sebagainya, maka kita juga harus peduli dengan sesama kita, peduli dengan manusia-manusia di sekitar kita, sekecil apapun itu. Apalagi di era media sosial saat ini, ada kecenderungan manusia itu selalu menganggap dirinya lebih bermanfaat dari orang lain, bahwa dirinya lah yang paling unggul daripada manusia yang lain. Ini perlu diwaspadai fenomena seperti ini, di mana fenomena mengunggulkan diri sendiri, merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, kemudian mengkafir-kafirkan orang lain dan sebagainya, itu harus dihindari. Cerita terkait Nabi Muhammad yang turun lagi ke bumi setelah mi'rajnya beliau, kemudian menjadi khalifah di muka bumi, kemudian menyebarkan manfaatnya, maka itu harus menjadi nilai yang dipegang oleh umat Islam sekarang. Kalau nasihatnya Prof. Mukti dulu ketika mengisi pengajian Milad Muhammadiyah adalah, ketika kita belajar tentang sejarah Nabi, ketika kita belajar sejarah sahabat, maka yang diambil adalah nilai-nilainya, bukan bentuknya. Ini yang perlu digarisbawahi. Bentuknya seperti apa? Contoh, Nabi Muhammad dikisahkan sering memberikan makan terhadap orang buta. Kemudian beliau meninggal, orangnya tidak mengetahui siapa yang memberi makan beliau. Maka sebenarnya yang perlu kita tiru adalah bukan kita menyuapi orang butanya, tetapi yang perlu kita tiru adalah bagaimana kita ketika memberikan sebuah bantuan, tidak perlu harus kita dikenal siapa kita. Ketika kita memberi bantuan, ikhlas kita yang diutamakan. Ketika kita memberi bantuan, manfaat dari bantuan itu yang diutamakan. Jadi ketika kita memberi bantuan, tidak perlu mengutamakan kita harus dikenal. Tapi kalau ditanya, boleh nggak kita memperlihatkan amalan kita supaya ditiru orang lain? Boleh. Boleh sekali. Ketika niatnya adalah ketika kita sedang beramal, kemudian ingin ditiru oleh orang lain, maka itu sangat-sangat diperbolehkan di dalam Islam. Karena terkait dengan riya dan lain sebagainya, itu adalah niat di dalam hati, dan niat inilah hanya diri kita masing-masing yang mengetahui. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan juga bahwa kepekaan kita terhadap masyarakat, terhadap orang lain, terhadap umat muslim yang lainnya, itu juga harus tercerminkan dimulai dari kehidupan kita yang kita lakukan setiap harinya. Karena mohon maaf, umat Kristen
umat beragama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, mereka melihat umat Islam, melihat agama Islam itu tidak melihat kita sholatnya seperti apa. Mereka tidak melihat kita baca Qur'annya seperti apa. Mereka juga tidak melihat bagaimana kita ketika pengajian. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana cara kita bermanfaat untuk orang lain. Karena ini kejadian juga, cerita dari senior saya itu pernah UIN itu mengirimkan KKN di daerah yang namanya adalah Kelurahan Pesantren. Itu di Mijen. Di Mijen. Sekarang di situ ada Masjid Taqwa Muhammadiyah yang kedua, itu baru saja didirikan. Di situ di tahun 2000 sampai 2010-an aksi kristenisasi itu sangat masif di situ. Sangat-sangat masif. Masyarakatnya banyak yang berpindah agama. Kenapa mereka mau berpindah agama? Mereka berpindah agama bukan karena isi Injilnya, mereka berpindah agama bukan karena materi di gerejanya, enggak. Mereka pindah ke Kristen karena mereka dijamin hidupnya dari anaknya usia balita sampai SMK digratiskan semua sama mereka. Digratiskan. Jadi di daerah situ satu kompleks itu ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP sampai SMK. Dan semuanya digratiskan untuk warga sekitar. Sehingga problemnya ketika Muhammadiyah sekarang masuk di situ adalah mencari jamaah untuk bisa sholat jamaah di situ sangat-sangat sulit. Sangat sulit. PR-nya adalah ketika kita melihat dakwah di situ, kita lihat ketika sholat subuh itu paling banter itu cuma 5 orang di situ. Padahal umat Islam sangat banyak. Bahkan kalau kita ke situ waktu sholat duhur, seringkali hanya satu imam, satu makmum. Kenapa bisa seperti itu? Kita coba beberapa kali waktu itu dengan kegiatan bersama teman-teman IMM dengan Mas Musa dan lain sebagainya. Ternyata warga di situ mau datang ke masjid, mau ikut tablik, mau ikut taklim, itu syaratnya satu, pulang harus bawa bingkisan. Jadi kalau nggak bawa bingkisan, mereka nggak mau tetap pengajian, nggak akan mau. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sudah terbiasa dimanjakan oleh kelompok-kelompok di sekitarnya. Nah ini dakwah kita itu harus masuk di situ. Bagaimana Muhammadiyah harus lahir di daerah situ, bagaimana kita sebagai orang Muhammadiyah juga harus bisa membaca. Jangan sampai ada tetangga kanan kiri kita gampang berpindah-pindah seperti ini hanya karena beberapa bungkus Indomie, beberapa bungkus sedap mie, beberapa bungkus susu, beberapa bungkus gula, permen dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita berbicara bagaimana kita harus bermanfaat untuk orang lain, memang ini harus dilatih Bapak Ibu sekalian. Harus dilatih. Nggak bisa kita menjadi orang yang dermawan itu hanya bermodalkan apa? Bermodalkan materi, bermodalkan dikasih buku saku. Cara menjadi orang yang dermawan. Silahkan dibaca, nanti 10 tahun lagi akan menjadi dermawan. Nggak akan seperti itu. Karena otak kita secara biologis itu dibentuk untuk bisa mempertahankan diri kita selama mungkin. Cara pertahanan yang paling sering dilakukan manusia adalah tidak membagi harta kekayaannya untuk orang lain. Jadi kalau ada orang pelit, itu sebenarnya adalah ranahnya memang secara natural otak kita diarahkan ke sana. Jadi otak kita itu sebenarnya nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu nggak tahu. Yang memberikan kita tahu baik dan buruk adalah karena kita belajar. Tapi secara biologis, otak kita hanya tahu ini bisa membuat saya hidup atau enggak. Kalau ini bisa membuat saya hidup, saya ambil. Kalau ini nggak bisa membuat saya hidup, saya nggak mau ambil. Maka ketika ada yang berbicara umat Islam harus
bisa mengubah mindsetnya itu sangat-sangat betul sekali, karena bagaimanapun Islam tidak boleh hanya berhenti di masjid. Islam tidak boleh hanya berhenti di majelis taklim. Islam juga tidak boleh hanya berhenti di grup WhatsApp-nya Muhammadiyah. Islam itu harus bisa lahir di pasar, harus bisa lahir di kelas-kelas, harus bisa lahir di mall, dimanapun kita berada. Islam harus lahir di situ dan harus bertahan di situ. Siapa yang bisa seperti itu? Ya kita sebagai umat Islamnya sendiri. Maka dari itu, membawa Islam sebagai nilai-nilai kehidupan itu sangat penting untuk bisa menjadikan umat Islam bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi manusia yang menjadi kuntum khairu umat yang terbaik. Salah satu kunci di dalam menjadi umat yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita menjadi manusia paling bermanfaat untuk sekitar kita. Karena orang-orang ketika terlahir sebagai umat, sebagai keturunan dari orang Islam, dan dia dididik oleh orang tuanya, maka kepribadian dia yang akan datang adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka dari itu, untuk bisa menjadi umat Islam yang bermanfaat untuk orang lain, maka ini adalah PR kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai saudara, untuk saling mengingatkan. Jadi tidak bisa yang namanya kepribadian itu, sifat, watak, kedermawanan itu lahir secara otomatis, itu tidak seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan awal, bagaimana Muhammadiyah itu dilahirkan sebagai gerakan ta'awun, gerakan yang saling membantu, tolong menolong, dengan pemaknaan yang sangat-sangat mendalam dari surat Al-Ma'un. Sebenarnya ini menjadi semangat bahwa, dan sebagai pengingat kita bahwa perbaikan kehidupan masyarakat, kehidupan umat Islam itu tidak bisa dimulai dari individunya. Banyak sekarang yang membanding-bandingkan Indonesia dengan negara lain, bahwa Indonesia umat Islamnya banyak, tetapi secara ekonomi dan lain sebagainya kok di bawah negara-negara yang lain. Berarti di sini ada yang perlu yang dipertanyakan. Umat Islam Indonesia yang sampai 87% itu kemana? Karena maju mundurnya umat Islam di Indonesia, maka maju mundurnya negara Indonesia itu sendiri. Kalau kita sebagai mayoritas kok di sini. Kalau ada yang tanya, kok di Indonesia banyak orang Islam jadi penjahat ya? Katanya orang Islam baik-baik. Ya jelas banyak, wong kita mayoritas di sini kok. Kalau kita ke Amerika, ya pasti di sana penjahat yang lebih banyak ya bukan orang Islam. Di sana Islam bukan mayoritas. Kalau kita ke Jepang, ya jelas di Jepang yang pasti mereka penjahatnya bukan orang Islam. Jadi framing-framing seperti itu banyak sekali di media sekarang. Framing-framing bagaimana, apalagi sekarang kebebasan berpendapat sangat-sangat digaung-gaungkan oleh anak-anak muda kita, digaung-gaungkan oleh para influencer, terutama apalagi sekarang ada fenomena tentang penyebaran paham terkait ateisme yang sangat-sangat masif. Bahkan di UIN sendiri yang notabene ada kata Islamnya pun, gerakan seperti itu banyak terjadi di dalamnya. Maka hal-hal semacam ini harus kita bendung sebagai kesadaran kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim, supaya kita mampu menjaga ketauhidan keturunan kita, supaya bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena salah satu poin atau pegangan yang saat ini mulai lemah di anak-anak muda adalah pemahaman terkait tauhid. Terkait tauhid ini semakin melemah, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dengan kebebasan yang ada saat ini, terjadi pergeseran. Anak-anak muda sekarang itu bahkan lebih suka
mendengarkan clipping video di TikTok daripada mendengarkan ulama ceramah. Anak-anak muda sekarang itu lebih suka dengerin ceramah-ceramahnya Gus Baha, Adi Hidayat, Khalid Basalamah, yang dipotong di video-video yang durasinya paling cuma 1 menit, 2 menit, itu lebih disukai daripada ceramah tablik akbar 1 jam, 2 jam. Mereka nggak akan fokus di situ. Mereka akan lebih suka belajar lewat media-media yang seperti itu. Maka pemahaman-pemahaman terkait tadi ketauhidan yang membentuk watak anak-anak muda kita, yang membentuk watak generasi sekarang, itu juga harus diwaspadai. Karena apa? Karena kalau ini tidak diwaspadai, informasi yang ada di media sosial saat ini sudah bisa masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak kita. Anak-anak muda kita juga sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi bahkan mereka lebih nurut ke media sosial daripada nurut ke gurunya sendiri, daripada nurut ke orang tuanya sendiri. Nah, inilah refleksi kita sebagai umat muslim untuk tadi bisa mencerna, bisa mencari pembelajaran bahwa di Islam ini kita sangat-sangat dituntut untuk membantu orang lain. Kita sebagai orang Islam sangat-sangat dituntut untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Namun perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau bermanfaat untuk orang lain, kalau kita ingin memberikan sedekah kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, ada suatu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan batalkan sedaqatikum, sedekahmu, bil mani wal adza. Mani itu kata dasarnya adalah manan. Manan ini artinya adalah percakapan, ucapan yang menyakiti orang yang menerima bantuan. Jadi ketika kita mau bermanfaat untuk orang lain, kemudian kita sudah memberikan bantuan kepada orang lain, maka jangan pernah sekali-kali mengungkit kebaikan. Jangan. Bahkan saking kerasnya larangan di dalam ayat ini, karena diawali dengan kata la, kebaikan antara suami dan istri, adik dan kakak, ibu dan anak, bapak dan anak, bahkan tidak boleh diungkit-ungkit sama sekali. Apalagi misal kita sudah mengkuliahkan seorang ponaan, tetangga, atau murid, atau santri dan lain sebagainya, sudah dikuliahkan dari S1 sampai lulus 4 tahun, kemudian ketika wisuda, mulut kita nggak sengaja mengucap, kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa lulus. Atau tiba-tiba karena mungkin lagi jengkel, akhirnya menyampaikan kata-kata yang membuat si penerima bantuan kita itu sakit hati, maka di dalam ayat itu Allah menyampaikan, pahalamu batal layaknya air yang mengucuri batu berlian. Batal semuanya. Sekalipun kita sudah mengkuliahkan seorang ponaan atau menyekolahkan siapa-siapa, tapi suatu hari, misal sudah 10 tahun yang lalu, tapi suatu saat kita mengungkit, ini kalau bukan karena saya, kalau nggak tak bantu saya, kalau nggak tak kuliahkan saya, kalau nggak tak sekolahkan saya, maka pahala yang tadi kita sudah dapatkan jadi 0 lagi. Ini larangan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Nanti bisa silahkan dibaca, dipelajari lebih dalam lagi. Karena ucapan kita ini mulut ini kalau sedang marah, sedang kecewa dengan orang, itu gampang sekali kalau orang
Kalau saya dari Tegal, bahasanya itu nyepatani. Kalau di Semarang apa ya? Kalau di sini apa ya? Nyepatani itu ya ngomong gitu bocah wis ditulung kok malah matok ya. Jadi kalau seperti ini harus dihindarkan. Lagi-lagi ini juga perlu dibiasakan. Mau menjadi orang baik, mau menjadi orang berjahat, itu perlu latihan Bapak Ibu sekalian. Kita mau menjadi orang baik, perlu latihan. Kita mau menjadi orang jahat, juga perlu latihan. Jangan dikira jadi orang jahat juga perlu latihan. Orang jahat yang gak terlatih pasti ketangkep. Orang baik yang gak terlatih pasti sebentar toh. Ini perlu dilatih. Makanya pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga perlu membiasakan hal-hal semacam itu. Ya, pembiasannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anaknya. Karena menjadi baik itu ya tadi dorongan nafsu kita secara alamiah adalah berbuat kejahatan secara alami. Kita lebih suka dengan nafsu. Gak ada ceritanya orang dilahirkan sebagai manusia secara alami dia akan berbuat baik, itu malaikat namanya. Kalau ada orang lahir sebagai manusia, punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya muka, punya badan, kemudian secara alami dia langsung 100% bertakwa kepada Allah, tak jamin itu bukan manusia. Tak jamin itu bukan manusia. Itu pasti lebih dari manusia. Entah itu malaikat, entah itu apa ya. Yang penting kalau manusia pasti secara alami akan diarahkan untuk bisa berbuat jahat. Maka dari itu, untuk bisa mengarah ke arah sana perlu yang namanya pembiasaan dan sebagainya. Ini saya pernah mendapatkan materi dari Pak Tafsir, Ketua PWM, bahwa ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita sebagai umat Islam yang baik, umat Islam yang bisa bermanfaat, umat Islam yang seutuhnya, bagaimana bisa menerapkan ilmu-ilmu keislamannya, ilmu agamanya, maka ada 3 hal yang harus dipahami oleh orang tua dalam mendidik anak. Dan kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini masalahnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nikah cepat, tapi ilmu agamanya nggak ada. Ini kan keliru ini. Nikahnya cepat-cepat, tapi ilmu agamanya nggak ada. Karena mohon maaf, sampai detik ini saya kadang ditanyai sama beberapa orang yang sudah nikah, punya suami, tapi mohon maaf, masalah-masalah sepele terkait rumah tangga, ya maksud tanya sama saya kan. Contoh, yang seharusnya ini saya nggak boleh jawab dan saya rasa kalau ini ditanyakan kepada saya kurang pas lah. Seharusnya ini suami yang menjawab. Bagaimana cara membersihkan darah ketika habis nifas, ketika darah habis haid? Itu kan seharusnya pertanyaan yang bisa dijawab oleh suami nih. Maka untuk bisa membentuk ini harusnya dipersiapkan sejak kecil. Supaya anak-anak kita yang nanti menjadi orang dewasa, itu ilmunya sudah matang. Yang pertama, Pak Tafsir itu menyampaikan, anak-anak kita harus ditanamkan tentang ilmu tauhid yang mantap. Ilmu tauhid itu harus mantap. Gak boleh goyah. Karena begitu ilmu tauhid ini goyah, maka bisa terganggu dengan mudah. Mungkin kalau dulu yang namanya tahayul, bid'ah, khurafat itu adalah percaya dengan pohon ini ada penunggunya. Kalau saya bawa keris, saya selamat. Kalau saya bawa kalung, saya bisa menjadi kaya. Atau saya dicari cewek-cewek. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, hal-hal yang bisa mengganggu ketauhidan adalah contohnya ini. HP. HP ini sekarang nilainya sama dengan keris pada zaman dulu. Kalau orang Jawa dulu, ketika nggak bawa keris kemana-mana, rasanya kurang aman karena nggak bawa pegangan. Tapi orang sekarang, kalau nggak bawa HP, juga rasanya mau mati. Karena di HP ini kita bisa pesan Gojek, bisa pesan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini harus dikuatkan. Bagaimana ranah tauhid, bagaimana ranah muamalah. Yang kedua, setelah tauhid dikuatkan, kuatkan yang namanya sisi tentang syariat, tentang aturan-aturan di dalam Al-Quran.
perlu ada pembeda antara syariat dengan fikih. Fikih itu turunannya syariat. Syariat itu adalah semua nilai yang ada di dalam Al-Quran. Pasti sama. Pasti sama. Kalau ada yang bilang Al-Qurannya beda, berarti bukan Islam. Kalau sampai ada yang membedakan, oh, kecuali pembacaan ya, kalau pembacaan beda lagi, itu teknik baca dan lain sebagainya. Tapi ketika ada yang berbicara bahwa Quran itu ada pembedanya, berarti itu bukan Islam. Tapi secara syariat, seluruh umat Islam di seluruh dunia itu sama. Nilai-nilainya itu ada yang terkandung di dalam Al-Quran. Fikih itu adalah cara bagaimana kita memahami syariat tersebut. Contohnya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang peredaran bumi, langit, dan matahari. Kemudian, bagaimana kita mentafsirkannya itu adalah masuk ke ranah fikih. Fikih bisa bermacam-macam, tapi syariatnya tetap satu. Gitu ya. Fikih bisa bermacam-macam, tapi syariatnya tetap satu. Pemahaman kita terhadap Al-Quran bisa bermacam-macam, tapi Al-Qurannya tetap satu. Kemudian yang ketiga, setelah tauhid, syariat, maka yang terakhir adalah tentang muamalah. Bagaimana kita bisa berperilaku baik, bisa berperilaku buruk, mana yang harus diutamakan, bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk bisa memahami hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan keliru, karena terkadang orang-orang sekarang itu keliru. Yang seharusnya ditaruh di sisi muamalah, mereka taruh di sisi tauhid, kacau. Yang seharusnya itu ranah syariat, mereka taruh di ranah muamalah, juga kacau. Gak boleh itu. Contohnya, di muamalah kita diharuskan bersatu dengan semua orang, dengan semua golongan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Kemudian cara pandang ini dibawa ke ranah tauhid, sehingga apa? Ada doa bersama, doa gabungan, dan lain sebagainya. Ini merusak tauhid kita. Maka yang di muamalah taruh di muamalah, yang di tauhid taruh di tauhid. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi anak-anak yang memahami Islam secara kafah. Penting untuk memahami Islam secara kafah. Karena terkadang umat Islam sekarang kalau belajar agama itu kayak prasmanan. Seneng ayam, jupu ayam, seneng lele, jupu lele. Nanti hal-hal yang tidak disukai tidak diambil. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Maka yang terakhir yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah marilah kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mempelajari Islam, bagaimana Islam ini bermain di ranah-ranah kehidupan kita, dan jangan pernah takut untuk bermain akal di dalam beragama. Kalau sampai ada yang ngomong beragama nggak perlu pakai akal, cukup yakin saja, itu justru bahaya. Bahkan di dalam Muhammadiyah sekarang pendekatannya ada bayani, burhani, dan irfani. Bagaimana akal juga masuk di dalamnya untuk memahami teks-teks terkait dengan agama. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup menjadi umat Islam yang benar, yang sejati, sehingga kita menerapkan di kehidupan sehari-hari, nilai Islamnya tumbuh sebagai Islam, tetapi tidak mengganggu akidah kita, tidak mengganggu ibadah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.